Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Selanjutnya kita beralih ke yang reskrim dulu. Ada Ummu Hafsah. Hafsah, silahkan. Tafadholi. Bismillah. Ustazah, mohon izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, saya memiliki anak yang paling besar itu usia 7-8 tahun. Qadarullah, mungkin dia dengar dari luar, dari sekolah atau dari mana, perkataan-perkataan yang kurang baik. Sebetulnya saya sudah edukasi. Kita kan mau ke surga bareng-bareng. Kalau misalnya di surga itu tidak ada yang berkata buruk. Sampai akhirnya anak saya itu juga bilang, gimana sih Bun, biar nggak kayak gini lagi. Karena udah terlalu sering gitu, mungkin jadi agak kebiasaan atau gimana. Ya udah, kakak berdoa aja sama Allah biar nggak ngomong kayak gitu lagi. Tapi tuh masih kadang, ya mungkin dia juga kebawa emosi kalau adik-adiknya ganggu atau gimana, jadinya keluar lagi kata-kata itu. Nah, menurut Ustazah itu harus gimana ya menghadapi hal-hal seperti itu? Padahal di rumah itu sama sekali insya Allah tidak ada yang perkataannya buruk gitu. Kalau yang nyontoin nggak ada. Saya sih mengiranya itu dari luar. Baik. Mohon maaf, saya mau tanya untuk kakaknya sendiri, untuk putranya Bunda, saat ini apakah masih bergaul dengan anak-anak di luar, anak-anak kampung misalnya, atau sudah sama Bunda di rumah untuk saat ini? Kalau saya saat ini sih sudah di rumah. Hanya kalau sekolah atau enggak kalau saya ada pengajian saya ikut. Nah itu juga teman-temannya biasanya lingkungan sekolah juga. Baik. Enggak yang terlalu bebas bermain di luar, itu udah saya ini. Baik. Baik, saya doakan dulu semoga Allah Subhanahu wa taala mensolehkan putranya Ummu Hafsah dan juga anak-anaknya kaum muslimin. Dan amin. Kewajiban kita sebagai orang tua juga ya akhwat, yang tadi saya katakan ada beberapa yang ingin saya sampaikan tapi berhubung waktu maka belum saya sampaikan. Sekarang saya sampaikan ya di tanya jawab ini. Kewajiban kita sebagai orang tua juga memilihkan anak-anak kita teman-teman dan lingkungan yang baik. Ya, itu kewajiban kita sebagai orang tua. Kenapa demikian? Karena yang namanya anak-anak, apalagi masih usia-usia balita ataupun usia-usia 6, 7 gitu ya, semuanya tuh diserap. Yang didengar mereka nggak tahu ini tuh baik atau tidak. Perkataan temannya masuk ke dalam diri mereka, didengar oleh telinga mereka, didengar oleh telinga anak-anak kita, maka kemudian akhirnya apa? Akhirnya mereka ucapkan, padahal mereka nggak tahu ini tuh baik atau tidak gitu. Subhanallah. Maka perlu bagi kita diantaranya adalah untuk memilihkan lingkungan dan teman-teman yang baik. Jadi kalau keluarga kami, saya dan suami waktu itu memilih menghomeschoolingkan anak-anak. Tapi bukan berarti ketika kami menghomeschoolingkan anak-anak kami tidak bergaul dengan anak-anak. Tidak, mereka bergaul dengan kita ikut waktu itu online anak-anaknya, dan mereka bisa berjumpa dengan teman-temannya. Kemudian nanti ketika mereka sudah masa-masanya, sekarang anak saya yang pertama yang sulung sudah SMA, sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan dia untuk keluar, untuk belajar. Dan ini juga masih semi homeschooling ya, jadi rumah belajar, dan punya kawan-kawan juga. Ya alhamdulillah. Dari situ alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, ketika melihat ada kawannya yang tidak baik, putri saya berusaha untuk meluruskannya. Ya. Dan ini kewajiban bagi kita. Jadi kalau misalnya gini dalam mendidik anak-anak, kalau misalnya gini, di situ ada lingkungan yang baik, ada kawan-kawan yang baik. Misalnya kita sudah tahu nih, oh ini anak-anaknya baik-baik nih, ini lingkungannya baik. Tidak apa-apa kita keluarkan anak kita. Tapi kalau kita lihat
sepertinya lingkungannya kurang mendukung, sepertinya kawan-kawannya juga nggak baik, maka boleh kita tidak mengeluarkan anak kita, itu boleh. Dan jangan pernah menganggap nanti anak kita nggak bisa bergaul. Bisa bergaul. Bisa. Nah, anak saya yang pertama, yang kedua kan putri. Anak saya yang ketiga laki-laki. Ya. Waktu itu kami melihat kalau anak kami yang laki-laki dikeluarkan ke sekolah di luar, maka kami tidak bisa mengontrol. Maka waktu itu ya teman-teman, alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, Allah berikan kesempatan kepada kami untuk memanggil kawan-kawannya ke rumah. Ya. Jadi saya pikir daripada saya mengeluarkan anak saya ke luar, saya tidak bisa mengontrol apa yang anak saya dengar dari kawan-kawannya, mending anak-anak tetangga yang saya bawa ke rumah gitu ya. Dan waktu itu saya bacakan buku, mereka senang, saya kasih hadiah. Dari situ Allah berikan kesempatan akhirnya adanya sekolah tahfiz unggulan ini. Jadi awalnya tuh sebenarnya anak saya yang laki-laki mencari teman gitu loh. Jadi temannya yang ke rumah, bukan anak saya yang ke rumah tetangga. Ya. Dan ini harus menjadi kesadaran bagi kita semuanya di zaman yang subhanallah, anak-anak kecil itu berbeda dengan anak-anak kecil di zaman saya. Kalau dulu waktu zaman saya itu anak-anak kecil itu senang bermain di luar, bermain dengan alam, ya, bukan dengan HP. Saya lihat anak-anak sekarang, anak-anak kecil, ya, itu senang bermain dengan HP dan mereka terkadang belum bisa menyaring mana tontonan yang baik dan mana tontonan yang buruk. Tontonan jadi tuntunan bagi mereka. Ya subhanallah. Maka saatnya kita harus bisa memilah dan memilih lingkungan dan teman-teman bagi anak-anak kita. Ya. Nah, kalau misalnya tadi ya pertanyaannya, sudah terlanjur untuk mendengar sesuatu yang tidak baik dari kawannya, itu bagaimana? Terus kita sounding kepada anak kita, sounding terus, ingatkan, anak itu perkataan yang tidak baik, ayo minta ampun sama Allah. Kalau adikmu nanti meniru apa yang abang katakan, menjadi dosa jariah, gak baik nak. Ayo nak, minta ampun sama Allah, minta agar kata-kata itu dihilangkan dari pikiranmu wahai anak, biar di-delete dari memorimu gitu ya. Minta sama Allah. Jadi kita besarkan hati anak kita. Alhamdulillah kalau anak kita sudah mulai menyadari bahwa itu adalah perkataan yang tidak baik. Dan biarkan anak kita meminta, berdoa sama Allah agar perkataan itu di-delete sama Allah dari memorinya. Ya, wallahu taala a'lam. Barakallahu fi. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.